Oke, hello guys, welcome back to this channel. Video kali ini kita belajar tentang data structure yang baru, yaitu bernama tree ya. Nah, jadi data structure tree ini, dia itu nggak ada kegunaan ya teman-teman. Nggak ada, apa ya, secara implementasi itu nggak ada menyelesaikan suatu problem. Jadi tree ini hanya adalah sebagai struktur aja, struktur di implementasi-implementasi tree yang lain ya, dimana nanti implementasi tree kita akan belajar di video selanjutnya ya. Tapi sekarang yang penting kita tahu dulu bahwa ada nih struktur yang bernama tree gitu ya, dan ini sebenarnya bukan dipakai untuk menyelesaikan problem apapun gitu. Nanti untuk menyelesaikan suatu problem di video selanjutnya ya, ada beberapa implementasi dari tree. Oke, jadi kita mulai aja. Jadi tree itu adalah data struktur yang sifat hierarkikal ya, jadi ada hierarkinya, ada yang lebih atas dan yang lebih bawah gitu ya. Dan ini mensimulasikan suatu model seperti pohon gitu ya, seperti tree. Tree kan bahasa Indonesianya pohon ya. Jadi gitu. Jadi seperti tree bentuknya. Nah, ini terdiri dari beberapa node yang terkoneksi dengan edge. Jadi ini adalah node-nya ya, yang lingkaran ini, terus edge itu adalah garis-garisnya sini gitu. Nah, mungkin kalau kalian tahu pohon, mungkin gambarnya seperti ini ya. Ini kan adalah root, ya kan? Ada root, terus ini ada batang, ya kan? Terus ada daun-daun di sini ya, ranting-ranting. Nah, ini kurang lebih sama lah ya seperti tree data structure di sini, tapi rootnya itu ada di atas, kebalik gitu ya. Jadi root itu ada yang paling di atas ya. Mungkin kalau kalian belajar di video sebelumnya, mungkin headnya itu di sini ya, kepalanya tuh di sini gitu. Kita merefer suatu tree itu dari headnya, dari rootnya ini gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini bentuknya. Jadi misalkan ini ya, root dia punya dua anak, B sama C gitu. Nah, terus B juga punya anak lagi, D sama E. Ini seperti branching pohon gitu ya, tapi kebalik gitu. Nah, jadi di sini ada namanya subtree. Subtree itu ya tree yang di dalam tree gitu ya. Ini misalkan tree segitiga nih yang keseluruhan di sini. Terus ini ada subtree-nya gitu. Nah, di sini juga ada namanya parent ya, terminologinya ya parent. Itu ya kalian tahu itu adalah em, orang tua ya, atau ya namanya parent dari anak-anaknya, dari childnya. Terus D sama E ini hubungannya adalah siblings atau saudara gitu ya. Nah, terus edge itu ya, edge itu adalah koneksi ya antara atas dengan bawah gitu. Nah, kemudian leaf nodes ini adalah node di mana dia yang di paling bawah dari sebuah tree. Biasanya namanya leaf nodes ya. Leaf nodes ini adalah node di mana dia udah nggak punya anak lagi gitu. Sorry. Nah, di mana dia udah anak terakhir gitu ya, namanya leaf nodes. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada level-levelnya juga karena ini hierarkikal ya. Ada yang paling atas sampai paling bawah. Jadi seperti itu kira-kira untuk tree. Nah, tree ini strukturnya gimana? Strukturnya seperti ini ya. Jadi ada node, di sini ada data, ada left, ada right ya. Jadi sekarang pointernya nggak cuma next. Kalau di link list kemarin dan yang kita udah bacain kemarin kan selalu next ya di dalam node itu. Nah, sekarang kita punya left dan right. Jadi kita punya kiri dan kanan gitu ya. Tapi ya kita bikin aja seperti inilah ya. Panahnya ke bawah gitu, bukan ke kiri kanan beneran. Nah, seperti ini. Terus ketika ada ini lagi, ada node lagi, kiri dan kanan gitu ya. Jadi modelnya seperti ini untuk struct-nya. Nah, untuk membuat node ya, ketika nih misalkan udah ada tree di sini ya, kita membuat node baru nih. Ada new node. Ini kan new node ya, kita malloc, kita bikin di memory, heap. Nah, kemudian datanya kita masukin di sini misalkan 1. Nah, left-nya 0, right-nya juga 0 gitu. Ini kan 0, ini kan 0. Itu ya. Nah, itu untuk create node. Kemudian oh, ini simulasinya sih ya. Misalkan root. Ini kan apa ya, program yang dijalankan pertama kali pasti ya. Pasti rootnya awalnya kita nggak ada tree sama sekali. Nah, kita simulasiin coba ya. Jadi ini seperti tadi ya, misalkan satu, em, satu kiri sama kanannya 0, tapi rootnya ada di 1 sekarang nih. Ya kan? Nah, kemudian root left, yaitu ini ya, yang di sini. Itu adalah kita kasih create node lagi 12. Nah, jadi ada 12 di sini.
di sini 0 ya kan? Ini juga 0. Nah, nanti di sini ya, ini mengarah ke 12 gitu. Jadi nanti 1, ini 12 di sini ya. Ya nggak bingung untuk pointer ke 0 gua nggak gambar ya. Jadi gitu. Nah, kemudian root right. Root right create node 9. Jadi gini. Jadi kira-kira seperti itu ya untuk tipe data tree. Sebenarnya lumayan simple sih daripada hash table kemarin ya. Nah, terus root left kan 12. Terus left-nya lagi gitu ya. Jadi 5 di sini. Di sini 5. Kemudian root left right seperti di sini ya. 6. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sebenarnya anak dari tree ini nggak harus dua ya, bisa aja lebih, bisa aja di sini ada lagi, terus bisa aja anaknya di sini gitu. Jadi nggak hanya left and right ya, bisa aja nanti ini mungkin berupa array of anak-anak gitu. Nah, tapi yang paling sering digunakan, yang mungkin kita akan belajarin awal-awal ya, itu yang mempunyai dua anak, dua children gitu. Nah, itu namanya adalah binary tree. Binary tree itu adalah suatu tree di mana anaknya itu bisa antara 0, 1, atau 2 gitu ya, maksimal 2. Nah, kalau 1 ya, kalau 0 ya berarti left sama right-nya 0, kalau 1 ya antara left-nya 0 atau right-nya 0. Tapi ya salah satunya udah ada data. Kalau anaknya 2, dua-duanya nggak 0 ya. Jadi seperti itu. Jadi valid binary tree adalah setiap node dia punya paling banyak 2 children gitu. Nah, bentar, gua coba hapus dulu. Nah, di sini oh di sini simulasi tadi ya, yang di atas ya. Jadi kita tambah 12, tambah 9, tambah 5, tambah 6 gitu. Oke. Nah, kemudian traversal nih. Traversal adalah apa ya? Bahasa Indonesianya itu kita mengunjungi sesuatu, travel gitu ya. Mengunjungi suatu tree ya. Jadi tree ini kita mau kunjungin semua node-nya. Tapi caranya gimana? Ada 3 cara untuk mengunjungi semua node yang di dalam tree. Yang pertama ada pre-order, in-order, dan post-order. Nah, sebelum kalian baca ini, kita lihat ini dulu. Pre-order itu kita root-nya dulu, kunjungin root-nya, terus baru left, baru right. Kalau in order, kita left dulu, kita ke kiri dulu, terus kita baru proses root-nya, terus baru proses yang di kanannya. Kalau post order, kiri kanan baru root. Nah, contoh seperti ini nih. Um, nah, contoh seperti ini. Kalau pre-order, dia tadi kita print datanya dulu, atau kita proses lah ya. Ini proses ini nggak harus print, tapi ya supaya simple kita print aja di sini. Nah, kita print datanya dulu, kemudian kita masuk ke kiri ya, pre-order. Ini rekursif ya. Kita masuk ke kiri, terus kita baru masuk ke kanan. Itu. Sedangkan in order, kita masuk ke kiri dulu, baru print kanan, baru masuk lagi baru print datanya, terus baru lagi masuk ke kanan. Post order ya, kayak tadi ya. Left, right, baru print. Nah, kita coba simulasikan di sini ya. Kalau pre-order ya, kalau pre-order gimana? Jadi kan awalnya dia di root ya kan. Pre-order itu tadi root left right. Nah, berarti dia proses satu dulu nih. Kita print satu dulu di sini. Nah, kita print satu. Nah, kemudian tadi left baru right kan ya. Nah, terus kemudian left di 12 di sini. Nah, ketika left di 12, dia print 12. Terus dia left lagi 5. Nah, di sini udah 0 ya, nggak ada yang perlu diproses, jadi hilang gitu ya, di pop stacknya. Nah, kemudian ke sini nih, ke ke tadi kan root left right. Nah, di sini rootnya udah ada, di sini leftnya udah, nah sekarang right, di sini 6 gitu. Nah, karena ini 0, udah dia pop, ini juga udah pop. Nah, sekarang satu nih, satu kan tadi udah root left right, root sama leftnya udah, sekarang tinggal right 9. Jadi urutannya seperti ini ya, kalau kita mau traverse atau kita mau print tree kita untuk di pre-order ada 1, 12, 5, 6, 9. Nah, kalau in order dia kan left, root, baru right. Nah, kita coba simulasikan ya. Ini gua hapus dulu. Oke. Nah, untuk in order, ini kenapa? Oke. Oke. Nah,
Kenapa dicoret ya? Oke, kalau in order, dia left dulu, root, baru right. Nah, ketika dia di satu sini, ya, dia ke left dulu nih, 12. Dia nggak ngeprint dulu, karena dia in order, ya. Dia left dulu, terus dia habis 12, dia left lagi sampai 5. Nah, ketika 5 leftnya 0, ya kan, dia udah ke pop gitu ya, hilang, terus baru dia print 5 di sini. Nah, dia print 5. Nah, terus right-nya juga nggak ada gitu ya. Berarti dia ini di pop, udah hilang, dia masuk ke 12. Ya. Nah, 12 ini tadi kan left dulu, left dulu, root, baru right. Nah, tadi leftnya udah 5, sekarang 12. Nah, sekarang dia ke right, ke 6. Dan seterusnya ya, mungkin kalian ya harusnya udah paham flow-nya gimana. Terus kita kembali lagi ke 1. Terus kita yang ke kanan. 9. Jadi ini kalau kita mau in order, printnya seperti ini. Beda ya sama pre-order ya. Jadi gitu. Kemudian yang terakhir ada post order. Ya, post order itu kiri kanan dulu, baru rootnya. Jadi kalau gini berarti 5 dulu ya. 5 dulu, baru 6. Kemudian 12. Kemudian 9. Kemudian 1. Kira-kira seperti itu ya untuk pre-order, in-order, sama post-order untuk traversal di dalam sebuah tree. Nah, code-nya seperti ini ya. Kalau root-nya 0, ya udah dia nggak apa-ngapain gitu ya. Base case-nya, ya base case di rekursif ketika root-nya sama dengan 0. Tapi kalau kalian masih belum tahu rekursif, kalian bisa nonton video gue yang di module programming ya, video recursive function. Nah, gunanya untuk apa sih pre-order ini? Pre-order itu gunanya use case-nya untuk membuat copy dari tree, ya kan? Nah, seperti tadi kita membuat tree, kita kan pasti perlu node-nya dulu, root-nya dulu. Root baru kita assign kiri kanannya gitu ya. Nah, sama ketika kita mau mengcopy sebuah tree, maka pre-order ini yang bisa kita pakai gitu. Karena it visits node di order yang sama ketika dia seharusnya dibuat ya. Ketika tree-nya dibuat. Dan dia mengconnected in the new tree gitu. Jadi ya intinya kalau kalian mau buat tree baru, kita bisa pakai pre-order. Sebenarnya use case-nya ada banyak, jadi tapi gue ambil satu yang paling notable aja ya, yang paling sering digunakan. Nah, kemudian in order, dia itu gunanya untuk mengambil sorted data dari binary search tree. Nah, binary search tree ini nanti kita akan pelajarin di video selanjutnya ya. Nanti harusnya gue apa ya? Gue ingat lah ya, harusnya nanti gue akan bahas in order itu. Nah, intinya binary search tree itu adalah implementasi dari tree, di mana kita udah bisa solve sebuah problem dari sini. Ya, kalau tree biasa itu hanya struktur. Nah, itu nanti aja kita bahas ya di video selanjutnya. Kemudian untuk post order, yaitu untuk mendelete atau free node dari tree. Kalau kita mau delete sebuah tree ini, ya, kita mau free semuanya, ya kita kan nggak bisa langsung free satu gini, nggak bisa. Kenapa? Karena yang ini masih ada di memori gitu. Jatuhnya memory leak nanti ya, kalau ini kita nggak free gitu. Nah, that's why kalau kita mau free sebuah tree, kita harus free anak-anaknya dulu gitu. Nah, that's why post order ini lebih preferable ya, lebih sering digunakan. Karena dia meng-ensures that a node is deleted only after all its descendants have been processed. Ya, jadi ketika rootnya mau dihapus, dia harus make sure dulu bahwa kiri sama kanannya udah null gitu. Make it ideal for safety dan secara efektif deallocate node of a tree. Deallocate ini free ya, freeing nodes dari sebuah tree. Seperti itu. Kalau kalian mau delete semuanya, ya udah. Berarti ini dari kiri, kanan, terus baru atas. Contoh seperti ini ya. Ini kan ke kiri. Nah, ini di freein dulu, terus kanan, terus baru 12-nya free. Bebas untuk di-allocate dari memori gitu ya. Nah, kemudian baru 9-nya, terus kemudian baru 1. Nah, sesuai sama post order tadi ya. Tuh. Nah, itu aja untuk traversal. Di next video kita bahas mengenai implementasi-implementasi dari tree ya, dimana kita bisa solve sebuah problem, yaitu kita akan bahas binary search tree, kita juga bahas FEL tree, dan mungkin yang terakhir red black tree. So, stay tune ya. See you in the next video. Bye.